Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di perkuliahan Kimia Fisika dengan saya Fevi Riani. Kali ini kita pertemuan yang keempat. Nah, tapi untuk online ini yang pertama karena kita berkuliahnya dari rumah, ya. Nah, beberapa saat yang lalu kita sudah mempelajari tentang gas, yaitu ada hukum-hukum gas, yaitu hukum Boyle, di mana hukum Boyle itu berbunyi volume dari sejumlah tertentu gas pada temperatur tetap berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, mahasiswa semua sudah mencatat rumus yang didapat dari hukum Boyle, yaitu P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2, dan kita telah mengerjakan contoh soalnya juga. Kemudian selanjutnya adalah hukum Charles, di mana pada tekanan konstan volume sejumlah tertentu gas sebanding dengan suhu absolutnya. Nah, di mana V sebanding dengan temperatur, sehingga muncullah suhu dengan skala Kelvin, di mana Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273,15 ya. Dan kemudian ada hukum Avogadro, pada suhu yang sama, sejumlah volume yang sama dari berbagai gas akan mempunyai jumlah partikel yang sama pula banyaknya. Nah, jadi berdasarkan dari ketiga persamaan tersebut, nah kita masuk ke persamaan gas ideal. Berdasarkan hukum Avogadro, Boyle, dan Gay-Lussac tadi, sehingga dapat rumusnya jika kita gabungkan itu akan menghasilkan di mana V setara dengan N kali T per P, atau berbanding terbalik dengan P, di mana ada konstanta gas yaitu ada konstanta gas yaitu R, sehingga terbentuklah rumus PV sama dengan nRT, di mana R adalah konstanta kesebandingan dan mempunyai suatu nilai tunggal yang berlaku untuk semua gas yang bersifat ideal, di mana nilai R itu ada dua biasanya yang digunakan. Jika kita menggunakan rumus PV nRT, itu kita sesuaikan dengan satuan yang kita gunakan, yaitu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, jika dalam satuan SI itu kita menggunakan 8,314 Joule per mol Kelvin. Kepada mahasiswa itu contoh soal sudah saya share di materi kita di Google Classroom. Silakan dijawab ya. Kemudian kita masuk ke volume dan tekanan. Bila gas dimasukkan ke dalam satu wadah, molekul-molekulnya akan bergerak bebas dan akan menempati seluruh volume wadah. Jadi berdasarkan sifat gas, di mana gas itu dapat bergerak ke segala arah, dan volume gas selalu diberikan berdasarkan volume wadahnya. Ya, jadi volume gas bergantung kepada volume wadah. Nah, karena gas akan bercampur satu sama lain secara bebas, bila ada beberapa macam gas dalam satu campuran, maka volume dari tiap komponen sama dengan volume wadah yang ditempati seluruh macam gas. Nah, jadi asumsinya adalah gas itu menempati suatu wadah dan terdiri dari berbagai macam gas yang terdapat dalam wadah tersebut, atau disebut juga dengan campuran gas. Nah, untuk menghitung campuran gas itu, maka kita juga dapat menghitung komponen-komponen atau volume dari komponen-komponen gas yang ada di dalam wadah tersebut. Tekanan merupakan gaya persatuan luas yang merupakan jumlah intensif yang didapat sebagai hasil perbandingan dua kuantitas ekstensif, yaitu gaya dan luas. Nah, seorang ilmuwan yaitu Torricelli yang pertama kali melakukan penelitian tentang tekanan gas, ya, dia menggunakan suatu penutup tabung. Itu gambarnya sudah saya share di grup di Classroom ya. Itu ada contoh di mana ada suatu wadah, kemudian dia memasukkan suatu tabung kaca yang panjang, kemudian dia menutup satu ujungnya dan mengisinya dengan merkuri atau air raksa. Nah, kemudian dia menutup ujung yang terbuka dengan ibu jarinya dan membalikkan tabung itu dan mencelupkannya ke dalam mangkuk yang berisi merkuri dengan hati-hati agar tidak ada udara yang masuk. Nah, merkuri dalam turun tabung merkuri tersebut turun ya, kemudian meninggalkan ruang yang nyaris hampa pada ujung yang tertutup. Nah, merkuri ini akan berhenti pada saat 76 cm di atas merkuri dalam wadah ya. Jadi Torricelli menunjukkan bahwa tinggi aras yang tepat
sedikit beragam dari hari ke hari, dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh atmosfer bergantung pada cuaca di tempat tersebut. Nah, jadi peralatan untuk menguji tekanan ini disebut dengan barometer. Inilah asal muasal dari satuan dari tekanan, yaitu barometer. Nah, kepada mahasiswa silakan dicari apa saja satuan dari tekanan gas selain barometer berdasarkan percobaan dari Torricelli tersebut ya. Oke. Nah, berdasarkan percobaan tersebut juga dapat kita lihat bahwa suatu tekanan gas juga bergantung dari tempat atau ketinggian dari suatu tempat. Nah, tugas selanjutnya adalah, kalau tugas yang pertama tadi adalah soal yang saya berikan di Google Classroom di materi. Yang kedua adalah sebutkan satuan-satuan dari tekanan gas. Yang ketiga adalah kenapa ketinggian suatu tempat dapat mempengaruhi suatu tekanan. Nah, itu dapat dijawab dan dapat di-share jawabannya ya. Oke. Kemudian hubungan antara temuan Torricelli dan tekanan atmosfer dapat dimengerti berdasarkan hukum kedua Newton mengenai gerakan yang menyatakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan, yaitu F sama dengan M kali A, di mana P sama dengan F per A. P adalah tekanan sama dengan F per A, F itu adalah gaya, A adalah luas penampang, sehingga P sama dengan M kali G per A. Karena volume merkuri dalam tabung adalah volume sama dengan luas penampang dikali tinggi, sama kayak volume dari suatu silinder atau tabung ya secara umum, di mana luas penampang kali tinggi. Luas penampangnya itu adalah kemudian kita konversikan dengan rumus P sama dengan F per A, sama dengan, di mana F adalah M kali G per luas penampang itu adalah di sini dengan V sama dengan A kali H, sehingga nilai A adalah V per H. Ya, bisa dilihat di materi yang saya share di Google Classroom. Nah, di situ makanya sehingga muncullah rumus M kali G kali H per volume. Nah, di mana kalau kita lihat konversikan rumus, maka di mana rho itu sama dengan M per V. Nah, itu kan artinya P sama dengan M kali G kali H per V, di mana rho sama dengan M per V, sehingga nilai tekanan dapat kita simpulkan menjadi massa jenis atau rho dikali gravitasi dikali tinggi. Jadi P sama dengan rho kali G kali H. Nah, itu dapat dilihat di materi yang saya share tadi. Nah, kemudian kita masuk ke campuran gas. Ya, persamaan gas ideal tidak hanya dapat digunakan pada sampel yang hanya terdiri dari satu jenis saja, tapi juga dapat digunakan pada sampel terdiri dari campuran gas. Bila dua atom atau lebih macam gas yang saling tidak bereaksi ditempatkan dalam satu wadah, tekanan yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran sama dengan bila masing-masing gas tersebut menempati sendiri wadah tersebut. Nah, tekanan oleh setiap macam gas dalam campuran disebut dengan tekanan parsial. Nah, ini dikemukakan oleh John Dalton. Sedangkan tekanan total adalah jumlah tekanan parsial dari tiap macam gas dalam campuran tersebut. Nah, pernyataan ini disebut juga dengan hukum Dalton. Nah, dengan artian campuran gas dalam satu wadah, jika tekanan oleh satu macam gas itu disebut dengan tekanan parsial. Sedangkan tekanan total adalah gabungan atau jumlah dari semua tekanan parsial dari tiap macam gas dalam campuran tersebut. Nah, hukum ini juga berlaku untuk gas dalam keadaan ideal. Tekanan parsial setiap komponen dalam campuran gas ideal ialah tekanan total dikalikan dengan fraksi mol komponen tersebut. Nah, dapat dilihat pada rumus yang sudah saya share. Nah, kemudian ini contoh ya, bila nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida ditempatkan bersama-sama dalam satu wadah, maka tekanan totalnya adalah, nah, jika ada 3 gas dalam satu wadah, yaitu nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida dalam satu wadah, maka tekanan totalnya adalah berarti
P total sama dengan P nitrogen atau PN2 ditambah P oksigen atau PO2 dan ditambah P CO2 atau karbon dioksida. Nah, sehingga jika kita berikan contoh, bila tekanan parsial dari nitrogen itu ada 200 torr, oksigen 250 torr, dan karbon dioksida 300 torr, maka tekanan total dari campuran adalah jumlah keseluruhannya yaitu menjadi 750 torr. Nah, mudah-mudahan mahasiswa semua mengerti ya. Nah, oke, jadi untuk penentuan tekanan total dari suatu gas itu tinggal menambahkan dan mengurangkan saja dari gas tersebut ya. Nah, ada juga contoh soal yang udah saya share di materi Google Classroom, silakan itu dikerjakan dan dijawab. Nah, ini bila 150 ml nitrogen dengan tekanan 200 torr dicampur dengan 300 ml oksigen dengan tekanan 250 torr pada suhu yang sama yaitu 25 derajat Celcius sehingga volume akhir menjadi 250 ml. Berapakah tekanan akhir dari campuran gas tersebut pada suhu 25 derajat Celcius? Nah, untuk mengerjakan ini silakan dilihat lagi rumus-rumus gas yang sudah pernah kita kerjakan dan apa yang bisa dicari dan apa yang dapat diketahui terlebih dahulu sehingga kita dapat menentukan tekanan akhir dari campuran gas tersebut. Nah, untuk perkuliahan hari ini itu dulu ya. Nanti akan kita bahas jawaban-jawaban soal itu di kolom komentar di Google Classroom. Cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan, jangan keluyuran. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19 dan nanti pada saat bulan April kita akan ketemu lagi perkuliahan dengan tatap muka di kampus kita Politeknik Ati Padang. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.